Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Arif di mata pelajaran Penjas Orkes untuk kelas 9. Sebelum Pak Arif masuk ke materi, Pak Arif harapkan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak ada yang mengalami sakit, baik sakit yang kecil maupun sakit yang besar. Nah, untuk pertemuan hari ini, setelah kemarin kita melaksanakan penilaian tengah semester, alhamdulillah semuanya telah melaksanakan PTS dengan baik. Tidak ada satupun anak yang tidak melaksanakan PTS, khususnya untuk mata pelajaran Penjas Orkes. Nah, untuk hari ini nanti untuk pertemuan ke-9 kita akan masuk kepada materi yang baru, yaitu terkait dengan aktivitas kebugaran jasmani. Seperti apa materinya nanti akan Pak Arif jelaskan secara terperinci pada slide-slide berikutnya. Nah, masuk kepada slide berikutnya. Ini Pak Arif memiliki sebuah video terkait dengan panduan pencegahan penularan virus corona yang selama ini menjadi pandemi yang membahayakan bagi kita semuanya. Silahkan dapat dilihat, diamati, dan dipahami video berikut ini. Jalani hidupmu dengan sehat dan bahagia. Jagalah selalu raga segenap hatimu. Kami siap di sini dengan kasih melayani. Berikan rasa nyaman dengan sepenuh hati. Senyum ceria, sehat bahagia, cerah hati semua, raih hidup sehat bersama. Eka Hospital. Nah, itu tadi video edukasi tentang pencegahan penularan virus corona. Kita langsung masuk pada materi. Untuk pertemuan hari ini, nanti kita akan masuk pada KD 3.4 dan KD 4.4. Apa itu 3.4 dan apa itu 4.4? Untuk 3.4 kita masuk pada ranah pengetahuan, yaitu memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Kemudian untuk materi KD 4.4, yaitu kalian diharapkan bisa mempraktekkan penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Nah, Pak Arif memiliki sebuah video terkait dengan apa itu kebugaran jasmani. Silahkan diamati dengan Assalamualaikum sebaik-baiknya. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan aktivitas fisik hari ini? Pastinya dengan protokol kesehatan ya teman-teman. Tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Kali ini kita akan belajar pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu sering disebut dengan kesegaran jasmani atau kesemaptaan jasmani. Kebugaran jasmani sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu physical fitness. Kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani sangat erat kaitannya dengan aktivitas fisik. Mari kita simak pengertian kebugaran jasmani menurut dari pandangan ahli.
Kebugaran jasmani adalah derajat sehat dinamis seseorang yang menjadi kemampuan jasmani dasar untuk dapat melaksanakan tugas yang harus dilakukan. Selanjutnya, menurut Depdiknas, kebugaran jasmani adalah kesanggupan untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Menurut Rusli Lutan, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tugas fisik yang memerlukan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. Selanjutnya, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih dapat melakukan kegiatan lainnya. Dari berbagai pengertian kebugaran jasmani, dapat kita simpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta dengan sisa tenaga yang dimiliki masih dapat menikmati waktu luang untuk kegiatan yang lain. Tingkat kebugaran jasmani seseorang dipengaruhi oleh makanan, usia, jenis kelamin, waktu istirahat, faktor genetika atau keturunan, serta dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang dilakukan. Selanjutnya, kita masuk ke unsur atau komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Yang kedua daya tahan, endurance. Yang ketiga daya otot atau muscular power. Yang keempat kecepatan atau speed. Kelima kelenturan atau flexibility. Yang keenam kelincahan, agility. Yang ketujuh koordinasi. Yang kedelapan keseimbangan. Kesembilan ketepatan atau akurasi. Dan yang terakhir adalah reaksi. Untuk penjelasan lebih jauh tentang komponen-komponen kebugaran jasmani, tunggu di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel ini untuk materi pembelajaran jasmani selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang lebih itu video tentang pengenalan aktivitas kebugaran jasmani. Kita masuk pada materi. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ada 4 tujuan. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Yang kedua, menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Dan yang terakhir adalah melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Nah, yang materi pertama terkait dengan hakikat kebugaran jasmani tadi sudah disinggung dalam materi video, yaitu manfaat latihan kebugaran jasmani. Ada beberapa manfaat, diantaranya mencegah penyakit jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca sampai pada akhir. Masuk pada materi berikutnya. Untuk membangun kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang dan persendian, selain mendukung penampilan baik dalam olahraga maupun kegiatan non-olahraga. Ada A sampai J, bisa kalian baca secara perlahan-lahan, bisa kalian pause jika Pak Arif terlalu cepat. Itu ada A, meningkatkan kemampuan jantung dan paru, menurunkan tekanan darah, sampai pada meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi stres. Nah, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Itu tadi sudah disinggung dalam video tentang definisi dari kebugaran jasmani.
Masuk pada program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Dan komponen-komponen kebugaran jasmani adalah faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Untuk komponen kebugaran jasmani dibedakan atas dua, yakni komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan, dan yang kedua komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan. Bisa kalian baca secara seksama. Nah, ini ada video terkait latihan yang bisa dikerjakan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, untuk video kali ini kita bakalan bahas tentang latihan kebugaran jasmani, tapi kita latihannya tetap di rumah. Karena kenapa? Dengan adanya virus COVID-19 ini, kita harus stay at home, stay healthy juga. Oke? Jadi nanti kita akan latihan beberapa gerakan tentang kebugaran jasmani. Jadi kita harus tetap bugar walaupun tetap di rumah. Oke guys, jadi untuk mematikan virus COVID-19 itu kita juga wajib DD di jam 8 sampai jam 9 pagi. Jadi idealnya olahraga kita itu jam 8 sampai jam 9 pagi ya. Jadi kita mendapatkan sinar matahari yang sangat baik untuk kesehatan kita juga, dan juga bisa untuk mematikan virus-virus COVID-19.
Kasihlah kurang melihat lebih video itu kali ini. Semoga dapat untuk bermanfaat untuk gerakan-gerakan kalian yang bisa semuanya. dilakukan di rumah. Masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang kekuatan otot perut. Ini biasanya yang dilakukan adalah gerakan sit up. Kalian bisa baca A sampai dengan E. Nah, benar, gerakan sit up adalah untuk melatih kekuatan otot perut. Nah, untuk otot kedua lengan ini biasanya dilakukan dengan cara push up. Cara ceritanya dari A sampai F bisa kalian baca dengan sama. Nih, gerakannya seperti itu untuk push up, dan juga ada gerakan untuk melakukan angkat badan. Nah, seperti itu cara melakukannya dari A sampai E, silahkan dibaca dengan seksama. Nah, ini untuk kekuatan otot punggung, ini biasanya dilakukan dengan gerakan yang bernama back up otot punggung. Nah, ini untuk latihan kekuatan otot tungkai, naik turun bangku selama berkali-kali, lakukan sampai pada batas tertentu. Nah, untuk lengan dan bahu, nah seperti ini untuk melatih lengan dan bahu. Kemudian daya tahan otot lengan, pull up, serta antara pull up atau rengen kalau dengan bahasa kita sehari-hari. Nah, ini untuk melatih kelincahan shuttle run, lari bola balik, shuttle run untuk kelincahan. Nah, ini bisa juga seperti ini, zigzag seperti ini juga kelincahan. Kemudian, nah ini untuk squat thrust, jongkok berdiri. Kemudian ada kecepatan reaksi, ada juga speed movement, kecepatan bergerak, itu juga bagian dari kecepatan. Power adalah gabungan dari kekuatan dan kecepatan, kuat dan cepat. Nah, itu namanya power. Daya ledak itu hampir sama, daya ledak otot, kemampuan otot untuk atau sekelompok otot untuk melakukan kerja secara eksplosif, itulah daya ledak. Nah, cukup sampai di sini untuk materi pertemuan ke-9 untuk kelas 9 materi aktivitas kebugaran jasmani. Tetap semangat, jangan penyerah, dan tetap berusaha. Pak Arif akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.